Bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu, dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penato. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Dialah terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Ibu Maria dan Santo Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem di bait Allah untuk mempersembahkan Yesus yang kecil kepada Allah. Kita diingatkan bahwa anak-anak kita itu anak-anak Allah. Memang orang tua melahirkan, tetapi orang tua hanya sebagai titipan bagi anak-anak kita, milik Allah. Maka di dalam aturan tradisi Yahudi, anak-anak dipersembahkan kepada Allah. Diingatkan bahwa orang tua supaya mendidik, merawat sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan bagi anak-anak kita. Dan kita juga disegarkan kembali bahwa Ibu Maria dan Santo Yosef keluarga yang sederhana, tetapi tentu dia mentaati aturan-aturan di gereja, di sinagoga Yahudi. Maka disebut sederhana karena keluarga ini hanya membawa sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Kalau orang yang mampu ya lembu atau emas atau perak seperti yang disebut dalam bacaan pertama tadi. Kesederhanaan itu juga membuat kita bahagia. Banyak orang untuk mencapai kebahagiaan ingin hal-hal yang hebat-hebat, yang luar biasa, malah lupa akan kesederhanaan. Kesederhanaan itu indah. Lalu Simeon, tokoh Simeon, bagaimana dia sudah berumur dan menatang bayi Yesus. Dia hidupnya sudah berjumpa dengan Mesias, merasa hidupnya sudah tercapai apa yang diimpikan selama hidupnya. Maka dia mengatakan, "Ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Tuhan, biarkanlah aku pulang ke surga." Sambil menatang bayi Yesus. Karena tujuannya sudah tercapai. Tujuan hidup kita akan bersatu dengan Tuhan, berjumpa dengan Mesias. Manunggaling Kaulo Gusti. Nah, nanti bersatu di surga, dan di sini Simeon sudah bersatu. Maka dia hidupnya sudah plong, sudah nggak memikirkan apa lagi. Maka biarkanlah saya kembali ke asal-usul saya. Kita pulang. Tiap hari kita Ekaristi, menatang Yesus, tubuh Kristus, amin. Banyak orang
yang selalu mencari Mesias, penyelamat hidupku, yang menyelamatkan hidupku, yang di dunia ini yang hidupku gelisah, sakit, dan aku selalu kemurungsung untuk mencari ini, dan kalau sudah tercapai tetap hidupku enggak bahagia. Maka banyak orang yang merasa aku ingin jadi ini, jadi orang hebat, banyak pengikutnya karena mereka mengharapkan ini Mesias yang menyelamatkan hidupku. Kita tiap hari sudah berjumpa dengan Mesias itu dan menatangnya tubuh Kristus. Amin. Maka mari kita sudah berjumpa dengan Mesias. Hidup kita ya kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk itu kita mencoba persembahan yang baik, hidup lebih baik, lebih mencintai, menghargai diriku, memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan melayani sesama yang membutuhkan. Seperti emas dan perak yang selalu dimurnikan. Dan untuk itu kita gak usah gelisah. Tetapi Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini berpulang seperti Simeon. Aku sudah bersatu dengan Tuhan. Sumeleh saja. Bukan sumeleh yang pasif, tetapi apa yang kucari sudah kudapat. Maka hidupku ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan berkarya yang baik, penuh persaudaraan, mencintai, mudah mengampuni, mudah minta ampun. Itu yang selalu setiap hari aku mempersembahkan diriku dengan supaya lebih pantas. Dan seperti Simeon supaya setiap hari kita memuji, memuliakan Tuhan, semakin memasrahkan diri kepada Tuhan. Dan suatu saat nanti kalau kita dipanggil Tuhan dengan damai sejahtera, hidupku sudah kurasakan damai sejahtera, dan bersatu dengan Tuhan juga dengan damai sejahtera, sehingga hidup kita semakin sumeleh, pasrah, dan iman, harapan kita, kasih kita semakin mendalam kepada Tuhan. Amin.